Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebagaimana telah diprediksikan kemarin saat Pak Bonatua mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU sebanyak 5 lembar atau 5 salinan, itu ada kontroversi lain ya, dan saya sudah membahasnya secara global kemarin, dalam pengertian bukan secara rinci, bahwa ini bisa ada gugatan baru ya. Jadi arah gugatan atau arah permasalahan ijazahnya Jokowi bukan hanya berhenti di dalam asli atau tidak, tetapi di dalam keabsahannya, apakah sah atau tidak dijadikan persyaratan untuk mendaftar menjadi seorang presiden. Karena ini bisa terjadi maladministrasi kalaupun pada akhirnya ijazah Jokowi dinyatakan asli. Nah, dan ada satu channel ini yang membongkar ini secara mendalam, yaitu channel Opini Alvin ya. Silahkan datang ke channelnya secara langsung. Dan sepanjang yang telah saya lihat ini lumayan detail ya apa penelitiannya. Yang saya ingin tekankan di sini bahwa sudah diketahui oleh semua ya, tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi secara sempurna, itu tidak ada. Karena pada akhirnya akan banyak rongga, akan banyak holes, lubang-lubang yang harus diisi itu di dalam kebohongan-kebohongan itu. Yang menjadi permasalahan nanti kalau misalkan kita kan punya kecurigaan nih bahwa yang diberikan oleh KPU kepada Pak Bonatua itu bukanlah yang dipakai saat yang bersangkutan maju menjadi yaitu Pak Jokowi maksud saya itu ya, maju untuk ikut kontestasi politik begitu. Saya rasa bukan itu yang dikasih. Dilihat dari apa? Dilihat dari terlalu panjangnya waktu begitu yang dipinta oleh KPU dan lain sebagainya. Pada akhirnya ini kan harus difabrikasi nih, harus disesuaikan. Nah, penyesuaian itu kan harus dilakukan oleh orang-orang yang paham terhadap undang-undang begitu. Nah, sedangkan meng-hire ya mempekerjakan orang yang punya pengetahuan mendalam terhadap undang-undang itu sulit untuk dipakai di dalam sarana kejahatan itu. Nah, makanya Pak Bonatua datang dengan keilmuannya, kemudian disampaikan ke halayak umum, ke publik, kemudian terjadilah penelitian di depan publik. Ini kita akan saksikan. Nah, ini gimana status hukumnya? Tentunya kan di undang-undang itu ada juga diatur konsekuensinya, ya. Nah, ini NIP-nya ada 18 angka. NIP-nya, nomor induk pegawai. Dari dekannya? Iya, nomor induk pegawai dekan. Sampai detik video ini direkam, saya masih menunggu klarifikasi langsung dari Bonatua Silalahi terkait salinan ijazah yang diposting di Facebook miliknya, dan juga yang dikirimkan kepada kami melalui Messenger. Karena jika salinan ijazah yang kami terima itu benar-benar terkonfirmasi dari KPU, maka ada setidaknya 3 kejanggalan serius yang tak bisa lagi dianggap sepele. Mulai dari NIK yang tidak sesuai, sampai nama dekan yang disebut sudah tidak lagi menjabat, tapi tetap tercantum dan bertanda tangan. Lalu pertanyaannya sederhana. Kenapa salinan ijazah ini terkesan seperti dipaksakan untuk ada? Ada apa sebenarnya dengan ijazah Jokowi? Siapa yang sedang bermain di balik semua ini? Di video ini, kita tidak akan berspekulasi. Kita akan bongkar satu persatu, sampai terang. Oke, nah itulah yang kita maksud bahwa di dalam permasalahan ini ada fabrikasi di dalam mengeluarkan salinan-salinan ijazah Jokowi. Nah, cuman kan fabrikasinya ini di mana? Nah, itu kan kalau saya begitu ya, itu baru menganalisa saja, menelaah saja. Ini mau tidak mau, ini kita harus melihat ada fabrikasi di sini dengan banyaknya narasi yang masuk. Kalau channel Opini Alvin, nah ini memberikan analisanya. Ini adalah scan lengkap salinan ijazah yang diklaim di masing-masing KPU sebagai ijazah milik Joko Widodo dari KPU Surakarta, KPU Jakarta sampai KPU Pusat yang dipakai mendaftar baik sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta sampai calon Presiden RI 2 kali. Salinan ini kami peroleh dari Facebook milik Bonatua maupun yang dikirimkan melalui Messenger. Jika dicuplikan video pernyataan Bonatua Silalahi menyorot nomor induk pegawai milik Profesor Dr. Muhammad Nayem yang hanya 9 digit dan tidak sesuai dengan aturan kepegawaian, kami menemukan fakta lebih mencengangkan. Di website milik UGM. Sebentar ya, ini kan sudah dikatakan bahwa KPU Solo itu padahal sebelumnya sudah mengatakan ijazahnya Jokowi itu sudah dihancurkan ya. Itu perkataan KPU Solo. Tiba-tiba ada sekarang.
kami menemukan NIP Profesor Naiem, Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang sebenarnya. Bukan 9 digit sebagaimana yang ada di salinan ijazah, tapi sudah sesuai ketentuan kepegawaian, 18 digit. Jika Profesor Naiem memiliki NIP yang sudah sesuai standar, kenapa di salinan ijazah Jokowi berbeda? Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip, karena kita akan mulai dari sebuah kejanggalan yang juga cukup mengganggu nalar sehat kita. Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 sampai 2016, bukan Profesor Naiem, tapi Dr. Satyawan Pudiatmoko. Mari kita bongkar. Perhatikan baik-baik ijazah ini satu persatu. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya, Dr. Bonatua Silalahi sudah menuliskan di bawah ijazah sumber dan tahun pemakaiannya. Seperti yang di layar misalnya, tertulis salinan ijazah terregalisir Pilwalkot tahun 2005. Ini berarti salinan ijazah ini adalah salinan ijazah yang diklaim ijazah yang dipakai Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada tahun 2005. Di layar, tertulis, ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naiem M. Agar SC, yang selanjutnya untuk memudahkan penyebutan, di video ini kami menyebutnya Profesor Naiem. Naim itu ya. Selanjutnya ini adalah salinan ijazah yang disebut salinan ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon wali kota pada tahun 2010 dan juga ditandatangani Profesor Naiem. Yang ketiga, salinan ijazah tahun 2012 yang dipakai mendaftar untuk calon gubernur tahun 2012 yang ditandatangani Profesor Naiem. Yang keempat, salinan ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon presiden tahun 2014. Perhatikan baik-baik, di tahun 2014 ini, salinan ijazah ini juga ditandatangani Profesor Naiem. Dan terakhir atau kelima, salinan ijazah yang dipakai untuk mendaftar sebagai calon presiden di periode kedua, di tahun 2019, yang ditandatangani oleh Dr. Budiadi, SHUT M.Agr. SC. Sekarang pusatkan perhatian ke salinan ijazah yang dipakai mendaftar sebagai calon presiden tahun 2014. Di sini, jelas terlihat ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naiem M. Agar SC. Tapi benarkah pada tahun sekitar tahun 2014 atau tahun sebelumnya, 2013 yang menjadi Dekan Fakultas Kehutanan adalah Profesor Naiem? Mari kita cari informasi di website resmi milik UGM. Di sini, kami menemukan sebuah postingan tertanggal 8 Oktober 2012, berjudul Dekan Baru UGM Dilantik. Di kalimat pembukaannya jelas tertulis, sebanyak 18 dekan baru dan 1 direktur sekolah vokasi UGM periode 2012 hingga 2016 resmi dilantik, Senin 8 Oktober 2012, sesuai tahun postingannya. Pelantikan dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Insinyur Pratikno, M. SOC, SC, di Balai Senat UGM. Selanjutnya, kita scroll ke bawah, ke-18 dekan yang dilantik adalah Dr. Suwarno Hadisusanto, SU Fakultas Biolog, dan seterusnya, dan terakhir di bawah dan Dr. Satyawan Pudiatmoko, SHUT MSC, dalam kurung Fakultas Kehutanan. Untuk lebih meyakinkan, silahkan kalian baca sendiri, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sebentar. Dari apa yang saya saksikan dulu di sini berarti dari mulai Solo sampai pencalonan presiden pertama itu ditandatangani oleh Pak Naim ya? Ini adalah informasi dari website resmi milik UGM. Di periode tahun 2012 sampai 2016, Dekan Fakultas Kehutanan bukan Profesor Naiem sebagaimana yang ada di salinan yang disebut salinan ijazah yang dipakai Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden di tahun 2014. Dari website KPU, kita menemukan fakta bahwa masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2014 dimulai tanggal 18 hingga 20 Mei 2014. Artinya masa untuk melengkapi berkas pencalonan presiden termasuk legalisir ijazah tidak mungkin dilakukan di tahun 2012. Yang paling masuk akal adalah jika diurus di akhir tahun 2013 bahkan di awal tahun 2014. Dan di tahun itu, Profesor Naiem sudah tidak menjabat lagi, karena pada tanggal 8 Oktober 2012, penggantinya yaitu Dr. Satyawan Pudiatmoko sudah dilantik. Mungkin ada yang berpendapat bahwa bisa saja Jokowi menggunakan salinan ijazah terregalisir yang dipakai mendaftar sebagai calon gubernur Jakarta di tahun 2012. Namun dalil ini tentu saja tidak berlaku untuk sebuah kontestasi sebesar pemilihan presiden. Karena di aturan KPU, jika terdapat keraguan atau ada sanggahan dari masyarakat, maka KPU wajib melakukan verifikasi faktual dokumen. Sebentar ya, ini bagi saya tidak terlalu signifikan karena bisa saja legalisir yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah legalisir sebelum tahun itu. Jadi kalau misalkan Pak Naim itu kan tadi sebelum tahun 2012 itu melantik, misalkan 2010 atau 2008 sampai 2012. Nah bisa saja legalisir itu adanya di situ, ya. Karena kalau misalkan kita melihat bahwa hasil legalisir itu tidak perlu ada masa kadaluarsanya.
Kecuali kalau memang misalkan ada masa kadaluarsanya. Nah, yang menjadi persoalan kan permasalahannya ini tidak ada tanggalnya. Itu yang menjadi permasalahan, yang menjadi persoalan. Jadi Pak Jokowi ini melakukan legalisir ke UGM itu, dia tanggal berapa yang dipakai oleh Jokowi untuk kontestasi politik baik Solo maupun Jakarta begitu. Maupun presiden. Dan tentu saja yang harus ditanya pertama kali adalah pejabat yang bertanda tangan di dokumen yang dilegalisir. Dan itulah sebabnya di tahun 2019, salinan ijazah yang diklaim sebagai salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar sebagai calon presiden di periode kedua, ditandatangani oleh dekan yang berbeda. Kejanggalan yang kedua adalah nomor identitas pegawai atau NIP milik Profesor Nayem yang ada di salinan ijazah yang diklaim milik Jokowi. Oke. Nah, berikutnya lagi nih Mbak, ini kalau kita baca di sini ya, ini NIP-nya ada 18 angka. NIP-nya, nomor induk pegawai. Dari dekannya. Iya. Oke. Nomor induk pegawai dekannya ini ada 18 angka nih. Oke. Tapi di sini ini menjadi 8 nih kayaknya. 1 2 3. Ah, ini 8. Biar lebih jelas yang ini ya. Ya. Nah, ini ada 8 ini. NIP-nya ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 8. Jadi Tiga sama nih, Bang. sama. Ini semua sama Iya. karena ini boleh dibilang ini sama semua lah ini. Sebenarnya yang head to head itu jadi yang 2 ini aja nih. Oh iya. Iya kan? Nah, jadi ternyata akibat saya jadikan ini diskursus publik ngasih masukan lagi ke saya di medsos. Dia bilang ada seorang ini bekas ASN, dia ingat bahwa tahun 2007 dikeluarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang NIP baru, perubahan dari model lama yang 8 angka menjadi 18 angka. 18. Tahun Baru 2007. dimasuk nih. Oke. Berarti yang ini seharusnya sudah mengikuti, ini benar mengikuti ya. 18. Ini 8. Nah, ini 8. Ini kan tahun 2014. Berarti ini tidak sesuai, ya kan? Ini juga tahun 2012 tidak mengikuti peraturan kepala BKN. Oh, oke. Ini juga 2010 tidak mengikuti. Kalau 2005 mengikuti karena berlakunya kan 2007. 2007. Ini adalah peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang nomor identitas pegawai negeri sipil sebagaimana yang disinggung oleh Bonatua Silalahi. Di pasal 2 ayat 1 disebutkan, NIP terdiri atas 18 digit dengan urutan sebagai berikut. A. 8 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon pegawai negeri sipil garis miring pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing 2 digit. B. 6 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai calon pegawai negeri sipil garis miring pegawai negeri sipil dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama 2 digit. C. 1 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin calon pegawai negeri sipil garis miring pegawai negeri sipil yang bersangkutan. D. 3 digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut calon pegawai negeri sipil garis miring pegawai negeri sipil. Oke. Selanjutnya di pasal 7 diatur bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi pensiunan PNS yang sudah memiliki NIP sebelum aturan ini berlaku. Perhatikan baik-baik, yang tidak wajib memakai aturan baru ini hanya untuk pensiunan. Karena di pasal selanjutnya, di pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa semua aturan yang mengatur tentang nomor induk atau nomor identitas pegawai hanya berlaku sampai aturan ini berlaku efektif. Lalu di ayat 2 disebutkan bahwa Oke, sebentar. Dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan dulu bahwa seharusnya kan berarti memakai peraturan yang baru tuh, yaitu tadi berapa digit itu 12 digit ya. Ya, atau 16 digit. Itu harus memakai peraturan yang baru. Cuman kenyataannya kan tidak. Yang menjadi permasalahan nanti ini yang menandatangan di situ kemudian memakai NIP-nya Pak Naim itu sebetulnya siapa? Dan memang pertanyaannya harus dijawab ini, tahun berapa Jokowi itu melegalisir salinan ijazah ini? Itu yang harus dijawab. peraturan Badan Kepegawaian nomor 22 tahun 2007 ini berlaku efektif 1 tahun setelah ditetapkan. Dan aturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret tahun 2007. Ini berarti bahwa pada tanggal 28 Maret tahun 2008, semua pegawai negeri sipil wajib menggunakan NIP sesuai aturan baru ini, yaitu menggunakan 18 digit. Dan perhatikan NIP milik Dr. Budiadi yang ada di salinan ijazah Jokowi tahun 2019 ini. Walau di layar tidak terlalu jelas, tapi menurut Bonatua, jumlahnya ada 18 digit. Jika mengacu ke peraturan BKN nomor 22 tahun 2007, 3 digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pegawai. 1 digit angka sebelumnya adalah jenis kelamin, sedangkan 6 digit di depannya menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Di sini, di tahun pengangkatan tertulis 1995512, artinya Dr. Budiadi terangkat jadi pegawai negeri sipil pada bulan Desember tahun 1995. Dan ini membuktikan bahwa di UGM sudah menggunakan aturan baru,
Aturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007. Dr. Budiadi yang terangkat jadi pegawai di tahun 1995 menggunakan 18 digit sesuai aturan di tahun 2007. Sekarang kita akan uji apakah NIP Dr. Budiadi ini sesuai dengan NIP aslinya. Di website UGM, di profil Budiadi, memang tidak terlihat nomor NIK-nya. Tapi kita punya satu petunjuk. Perhatikan alamat website ini. Sekilas kelihatan seperti sandi rahasia. Seolah-olah ini kode terenkripsi yang tidak bisa dibaca orang biasa. Tapi sekarang saya mau tunjukkan sesuatu. Ini bukan enkripsi. Ini bukan sistem keamanan tingkat tinggi. Ini hanya sebuah format yang disebut Base64. Untuk membaca sandi ini, cukup dengan mengembalikan formatnya, dan itu bisa dilakukan siapapun tanpa harus menggunakan keahlian khusus. Cukup ketik di Google, Base64 decode. Kemudian paste kode tadi ke kolom yang tersedia, klik di tombol decode dan inilah hasilnya. Yang tadinya terlihat seperti kode rahasia, sekarang kembali ke format aslinya, sebuah untaian angka. Dan ketika saya sandingkan dengan NIP Budiadi yang ada di salinan ijazah Jokowi tahun 2019, jelas terlihat bahwa angka-angka yang bisa terbaca di NIP ini sama persis dengan angka yang kita dapatkan dari website UGM. Dan ini bisa menjadi petunjuk bahwa kode rahasia di web masing-masing pejabat di UGM tidak lain adalah nomor induk pegawai yang bersangkutan. Sekarang mari kita lakukan hal yang sama untuk mengetahui berapakah nomor induk pegawai Profesor Naiem yang sebenarnya? Apakah 9 digit sebagaimana yang ada di salinan ijazah Jokowi, atau sudah menyesuaikan dengan NIP baru, yaitu sebanyak 18 digit? Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, masuk ke website UGM di profil Profesor Muhammad Naiem, copy kode rahasia di alamat webnya, kemudian kita masuk ke Base64, dan paste kode di kolom yang tersedia. Kemudian klik tombol decode, dan inilah hasilnya. Kita memperoleh 18 angka, yang terlihat mirip dengan sebuah nomor induk pegawai sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007. Jika dibaca, dengan menggunakan aturan penulisan nomor induk pegawai, jika ini NIP, 8 digit angka pertama yaitu 195404116 dapat dibaca bahwa Profesor Naiem lahir pada tanggal 16 bulan 4 tahun 1954. Dan ternyata, ini terkonfirmasi di salah satu berita, bahwa benar Profesor Naiem lahir tanggal 16 April 1954. 6 digit berikutnya sebagaimana yang dimaksud di Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2007 adalah tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri sipil. Dan sekali lagi, jika nomor ini adalah NIP, maka 6 digit berikutnya yaitu 1978803 dapat dibaca sebagai bulan Maret atau bulan 3 tahun 1978. Dan ini pun terkonfirmasi dari sebuah dokumen yang pernah dipertunjukkan oleh Dr. Suryadi, yaitu dokumen daftar dosen Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Dokumen ini berisi tahun pengangkatan dosen Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1971 sampai tahun 1980. Di dokumen yang ditemukan di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda ini di nomor 26 tertulis Muhammad Naiem BSc tahun pengangkatan tahun 1978. Dua fakta ini, tahun kelahiran dan tahun pengangkatan yang terkonfirmasi dari sumber lain, menjadi sebuah fakta bahwa nomor ini sejatinya adalah nomor induk pegawai Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naiem. Jadi, di salinan ijazah yang diklaim sebagai salinan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo mendaftar sebagai calon presiden di tahun 2014, di samping mencatatkan nama dekan fakultas yang sudah tidak bertugas lagi di tahun itu, juga sekaligus menunjukkan bahwa nomor induk pegawai yang dipakai patut diduga bukan nomor induk pegawai asli milik Profesor Muhammad Naiem. Namun demikian ini hanya hasil analisa. Bisa saja, analisa ini salah, dan karena itu, publik menunggu konfirmasi, baik dari UGM, KPU maupun Profesor Naiem sendiri. Satu hal lagi yang juga dianggap bertentangan dengan aturan, yaitu legalisir 5 ijazah ini secara keseluruhan tidak mencantumkan tanggal legalisirnya. Dan itu sudah kami bahas di video sebelumnya. Jika ada banyak kejanggalan di salinan ijazah ini, salahkah jika publik bertanya? Benarkah salinan ijazah ini dibuat sesuai tahun-tahun pemakaiannya? Ini bukan tuduhan, tapi pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan konfirmasi agar jejak perjalanan Joko Widodo tidak dihantui rasa penasaran dari lebih 200 juta publik di tanah air. Ikuti terus channel ini, karena di video berikutnya, kami akan tunjukkan hasil analisa kami, dari mana angka 9 digit yang dipakai sebagai nomor induk pegawai Profesor Naiem di salinan ijazah Jokowi. Karena bahkan di aturan UGM sekalipun, angka 9 digit NIP Profesor Naiem di salinan ijazah Jokowi itu tidak sesuai aturan. Terima kasih sudah menonton. Oke, itu apa yang bisa saya komentari ya dari penjelasan sedetail itu? Tidak ada. Cuman kalau misalkan dikatakan jika misalkan dikatakan tadi bahwa ada kemungkinan ini tidak bermasalah karena maksudnya yang 8 digit itu ya, sebelum yang 18 digit itu NIP-nya, karena dilegalisir sebelum
ketentuan perubahan NIP, ya itu bisa saja. Makanya yang menjadi penting di sini adalah tanggal. Karena saya kira tadinya kan saya mengatakan bahwa legalisir ini bisa saja satu kali melegalisir sampai 5 atau 6 legalisiran begitu. Cuman tatkala tanggalnya ini tidak dicantumkan, ini menjadi pertanyaan besar, apalagi disertai dengan analisa-analisa seperti tadi. Nah, ini saya mau kembali dulu kepada pernyataannya Pak Rifai ya. Berkali-kali. Nah, ini pernyataannya Pak Rifai saat mengomentari Pak Bonatua waktu mengeluarkan ijazah yang 5 ini. Juga UGM sudah salinannya, ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum dari putusan pengadilan ya, itu sah dan identik. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di legalisir yang tanpa tanda tangan, ya kembali lagi sebenarnya ini harusnya yang menjawab pihak UGM ya. Bukan tanpa tanda tangan, tanpa tanpa tanggal ya. Ini maaf nih, kurang ion nih. agak tell me saya berpikirnya nih. Jadi bukan tanpa tanda tangan, tanpa tanggal. Nah, itu kan silakan tanyakan ke UGM. Lah kok selalu seperti itu? Ini kan klien Anda, Pak Rifai, ya, bukan silakan tanyakan ke UGM. Lah gimana sih? Ini peraturannya ada, kemudian pada kenyataannya tanggal itu tidak ada di dalam legalisir. Ya terus gimana tanggapan Anda? Ya silakan tanyakan ke UGM. Lah kok begitu? Itu bisa menjawab. Sekalipun di TV lain kemarin sempat diskusi juga, ternyata Bang Roy Suryo sendiri saat memperoleh legalisir dari UGM sama-sama juga tanpa tanggal ya. Apakah ini memang model pelayanannya UGM, saya nggak berani mengomentari lah ya. Tapi di sisi lain legalisir juga tetap sah, artinya bukan dipalsukan ya. Tapi memang selama ini pelayanannya tanpa tanda tangan. Nah, soal NIP dan segala macamnya menurut saya itu persoalan administrasi. Saya juga nggak bisa mengomentari, biarlah pihak UGM yang menjelaskan. Tapi kan kembali lagi, hari ini kan kita sedang mencari kebenaran material ya dalam konteks pidana. Jadi kebenaran material itu kebenaran yang sebenarnya, bukan mempersoalkan soal formalitas terkait dengan tanggal legalisir dan segala itu persoalan formalitas. Oke lah, itu dianggap masih persoalan administrasi ya. Tapi kembali lagi yang kita sedang fokus hari ini adalah soal kebenaran material, di mana ternyata dari penelitian Bang Bonatua secara substansi tidak ada perbedaan atau dapat dikatakan identik dari seluruh salinan yang ada. Nah, tinggal ke depan kita lebih fokus lagi untuk melihat, untuk mengetahui keaslian ijazah ini apakah didapatkan dari hasil laboratorium forensik ya, atau memang bisa dilakukan kajian melalui dokumen digital. Sebentar, itu tidak bisa dipisahkan seperti itu. Kita sedang mencari kebenaran substansial. Ya memangnya ini tidak substansial begitu. Ini pun substansial dalam pengertian bahwa secara hukum berarti yang dilakukan oleh Jokowi di dalam mengajukan syarat-syarat untuk menjadi presiden itu tidak lengkap, bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini juga kan fakta yang terungkap begitu. Jadi apakah hanya dengan identiknya 5 salinan ijazah KPU yang sudah didapatkan secara susah payah ya, bukan secara sukarela dilakukan oleh KPU, secara susah payah, pada akhirnya harus dibuka semua, pada akhirnya keluarnya identik, tapi ada kejanggalan di situ, tanpa tanggal misalkan, kemudian NIP yang berbeda, apakah itu tidak substansial? Oh, itu sangat substansial ya. Jadi apakah dari 5 salinan ijazah ini bisa langsung disimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu asli? Kan tidak, karena pertanyaannya masih ada, justru malah membuka pertanyaan yang lebih lebar lagi. Demikian mungkin sementara. Baik, Bang Rifai, berarti untuk substansi material dari salinan ijazah Joko Widodo kelimanya bisa dikatakan sama begitu ya, identik. Lantas yang menjadi kecurigaan teman-teman di sini adalah dari tanggal, tanda tangan, logo hingga NIP. Nah, dari kecurigaan tersebut bisa dikatakan sebenarnya hanya formalitas administrasi yang kurang sempurna begitu? Ya, jadi pertama itu kan harus ditanyakan kepada UGM. Nomor 1 harusnya begitu ya. Apakah benar legalisir ini dikeluarkan oleh UGM atau tidak, itu dulu. Kalau ternyata tidak dikeluarkan, wah ini persoalan pidana. Kan gitu kan. Tapi kalau dikeluarkan betul oleh mereka, monggo didalami. Kenapa sih selama ini tidak pakai tanda tanggal? Tidak pakai tanggal gitu kan? Nanti biar mereka yang menjawab. Ya, lalu kedua. Nah itu juga kan sadar Pak Rifai itu permasalahan. Yang bersangkutan ini sadar, ini bermasalah, memang bermasalah. Kenapa kok ada NIP yang sudah berubah, diperbaharui, ada NIP yang masih lama?
biar juga kan mereka yang akan menjawab. Kalau itu kan memang kami juga tidak bisa menjawab terlalu jauh ya. Sekalipun memang kalau dalam kacamata kami, sekalipun itu juga berbeda dengan undang-undang administrasi pemerintahan, tapi ada sebuah asas tata usaha negara ya, asas persepsio justi causa. Artinya kalaupun ada kekeliruan administrasi bukan berarti dengan sendirinya itu pasti tidak sah legalisirnya. Karena yang bisa menyatakan sah tidak sah legalisir itu hanya dua. Apa Secara hukum tata usaha negara ya. Pertama adalah yang menerbitkan legalisir atau pengadilan. Jadi untuk hari ini kita terlalu dini lah dengan itu sah tidak sah, bahwa ada beberapa catatan monggo didalami. Saya juga lebih senang misalnya Bang Bonatua mendatangi UGM menanyakan apakah ini benar legalisir kalian terbitkan kan begitu. Ya Agar bagus sampai saat ya berarti memang Pak Rifai nggak bisa ngapa-ngapain ya. Memang demikian adanya. Kalau misalkan mengatakan benar ini UGM yang mengeluarkan legalisirnya, nah itu kan harus ada pertanggungjawaban karena memang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pertanggungjawabannya misalkan diantaranya menelusuri kapan legalisir itu dikeluarkan supaya kita bisa melihat dengan jelas orangnya siapa. Jangan-jangan kayak Pak Kasbujo lagi. Karena kan bukan sekali dua kali itu permasalahan di UGM. Permasalahan Jokowi ini. Orang-orang UGM itu menolak perkataan mereka sendiri begitu. Itu kan bukan sekali dua kali, terjadi beberapa kali, termasuk diantaranya Pak Kasbujo. Kemudian ada yang katanya dosen UGM saat itu yang mengatakan tidak ada tahun sekian ya, tahun Jokowi kuliah itu ada mahasiswa yang namanya Jokowi, kan tidak ada. Kalau tidak salah itu kemarin yang di Sumatera Palembang kalau tidak salah itu ya, stasiun TV-nya itu. Ya itu kan bukan sekali dua kali. Jadi pertanggungjawaban ini harus ada dari siapa? Dari UGM. publik juga bisa lebih. Sebentar, kalau tidak itu kan ada ada pengadilan tadi itu kata Pak Rifai. Makanya sebetulnya bukan hanya legalisir ijazah aslinya pun kan seharusnya lewat pengadilan juga. Jadi pastikan dulu lewat pengadilan bahwa ijazah Jokowi ini asli. Itu dulu sebelum mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan itu seharusnya. Clear melihat persoalan ini. Tapi intinya adalah kami mendukung apa yang dilakukan Bang Bonatua. Kita mencari kebenaran di sini ya. Tentunya dengan tetap objektif, menjaga juga aturan-aturan main dalam penelitian. Baik, tanggapannya terakhir Bang Bonatua mengenai tanggapan tadi dari Bang Rifai seperti apa? Berarti diserahkan nih ke pihak UGM dan juga pengadilan, bagaimana? Ya benar, setuju. Saya juga akan bersurat ke UGM ya. Karena gimana pun penelitian yang baik adalah mendengarkan berbagai perspektif. Saya tidak ingin penjelasan ini berhenti di tengah jalan. Artinya ada justifikasi mengapa UGM mengeluarkan itu. Bisa saja mungkin mereka punya peraturan sendiri. Tinggal masalah kita uji apakah mereka berhak mengeluarkan peraturan yang beda dari undang-undang yang ada. Itu. Memang untuk terkait Bang Roy ya, yang kemarin dia sempat juga klarifikasi bahwa yang dia fotokopi legalisirnya itu memang di bawah tahun 2014. 2014 di bawah 2014 iya, ya. Jadi memang undang-undang itu tidak berlaku surut kan? Oke. Karena Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu diundang-undangkan itu diundangkan Oktober 2014. Oke. Nah, seperti itu, Mbak. Nah itu, jadi apakah nanti Pak Jokowi pada akhirnya semua legalisirnya yang dipakai itu di bawah 2014? Nah cuman kalau misalkan untuk yang Pak Naim tadi bisa saja, tapi untuk yang satunya lagi yang berbeda tuh, yang dipakai presiden, yang dipakai pencalonan presiden yang kedua kalinya. Apakah itu bisa dikatakan belum ada undang-undangnya? Ya nggak bisa itu. Baik. Udah lain. Tanggapannya terakhir Bang Rifai mengenai salinan nih sudah diterima oleh Bang Bonatua dan nantinya akan diuji bagaimana? Ya kalau kami kan kembali lagi, yang tanggung jawab kami adalah substansi dari fotokopi ya, isinya. Karena itu yang menyerahkan pasti Pak Jokowi ya. Nah itu yang merupakan bagian dari tanggung jawab kami. Kalau berbeda isi, berbeda substansi, itu jadi persoalan kami. Nah soal legalisir, dalam kenyataannya kan itu betul-betul dilegalisir oleh UGM. Nah mengenai ada beberapa pertanyaan terkait legalisir, monggo saja ditanyakan kepada pihak UGM. Ya karena mereka yang membubuhkan, mereka juga harus menjelaskan ya. Oke, saya kira cukup ya. Ya memang kalau misalkan mau lihat-lihat di sini ada maladministrasi siapa yang salah, Pak Jokowi tidak bisa disalahkan secara langsung, tetapi bagaimanapun juga yang bersangkutan ini kan sudah menjadi pejabat publik tuh, setidaknya memiliki ahli lah untuk melihat apakah berkas-berkas yang diserahkan itu sudah sesuai dengan undang-undang atau belum. Jadi ini memalukan saja sebetulnya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.